Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salwa Hafiza Zahira dengan nomor induk mahasiswa 245153011111006. Di sini saya akan membuat sebuah video berisikan jawaban dan juga analisis dari tugas 3 pengantar keamanan informasi yang memiliki 2 assignment. Saya akan jabarkan dulu assignment pertama. Jadi yang pertama ini memiliki deskripsi tugas UU PDP disahkan pada 20 September 2022 dan menjadi tonggak penting perlindungan data pribadi di Indonesia. Yang pertama, baca dan ringkas 5 pasal utama dalam UU PDP yang berkaitan dengan pemrosesan dan perlindungan data pribadi. Baik, jadi di sini ada 5 pasal utama UU PDP yang berkaitan dengan pemrosesan dan perlindungan data pribadi, yaitu yang pertama ada pasal 4 tentang hak subjek data pribadi, di mana pasal ini menegaskan bahwa setiap individu sebagai pemilik data dan memiliki hak penuh terhadap data pribadinya. Hak tersebut tuh meliputi hak untuk mendapatkan informasi terkait tujuan pengelolaan data, hak mengakses datanya, hak memperbaiki data yang salah, serta hak untuk menghapus data apabila tidak lagi diperlukan. Nah, pasal ini menjadi dasar bahwa pemilik data berhak memahami dan mengendalikan bagaimana data mereka digunakan oleh pihak manapun. Kemudian pasal 20 yaitu tentang dasar hukum pemrosesan data pribadi, di mana menjelaskan bahwa syarat suatu pemrosesan data dapat dilakukan secara sah, seperti adanya persetujuan eksplisit dari pemilik data, pemenuhan kewajiban hukum, demi kepentingan vital individu atau tujuan lain yang diizinkan undang-undang. Nah, pasal ini memastikan bahwa pengolahan data pribadi tidak dapat dilakukan sembarangan dan wajib didasari dasar hukum yang jelas. Kemudian di pasal 35 yaitu kewajiban keamanan data pribadi, di mana pasal ini mengatur kewajiban untuk sebagai pengendali dan pemroses data untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai dalam melindungi data pribadi. Perlindungan ini mencangkup pencegahan akses ilegal, kebocoran data, manipulasi, hingga kerusakan data. Instansi wajib menerapkan prinsip confidentiality, integrity, and availability dalam pengelolaan sistem mereka. Kemudian di pasal 39, tanggung jawab atas kebocoran data pribadi. Nah, jika terjadi kebocoran data, pasal ini mewajibkan pengendali data untuk segera memberi pemberitahuan kepada pemilik data dan pihak berwenang dalam jangka waktu yang ditentukan. Selain itu, pengendali wajib menjelaskan penyebab dari kebocoran itu apa, risiko yang ditimbulkannya apa, serta rencana mitigasi yang harus dilakukan. Nah, pasal ini menekankan transparansi dan juga tanggung jawab dalam insiden keamanan. Selanjutnya ada pasal 55 yaitu tentang sanksi administratif. Nah, pasal ini itu menjelaskan sanksi sebagai konsekuensi pelanggaran UU PDP, di mana sanksi itu bisa berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pengolahan data, penghapusan data, hingga denda administratif. Nah, adanya sanksi ini bertujuan untuk menegakkan kepatuhan dan memberikan efek jera terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi. Oke, selanjutnya yaitu apa peran data controller dan data processor menurut UU PDP. Yang pertama, data controller dulu. Jadi, data controller atau pengendali data pribadi itu adalah pihak yang menentukan tujuan dan kendali dari pemrosesan data pribadi. Jadi, mereka itu memiliki tanggung jawab penuh, mulai dari pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, hingga pemusnahan data. Nah, pengendali wajib memastikan keamanan, transparansi, dan juga kepatuhan hukum dalam seluruh proses. Mereka juga bertanggung jawab terhadap kebocoran data dan wajib memberikan informasi kepada pemilik data. Kemudian data prosesor atau prosesor data pribadi adalah pihak yang mengelola data atas instruksi dari pengendali data. Mereka tidak menentukan tujuan pemrosesan, tetapi mereka hanya menjalankan perintah yang sudah disetujui, di mana prosesor harus menjaga kerahasiaan data, kemudian menerapkan keamanan teknis, dan tidak boleh memproses data di luar instruksi pengendali. Jika terjadi kebocoran yang disebabkan kelalaian prosesor, nah mereka ini tetap dapat dimintai pertanggungjawaban bersama. Kemudian yang ketiga, studi kasus untuk penerapan UU PDP.
di mana kami akan sebagai sistem informasi akademik universitas. Oke, jadi jika saya menjadi pengelola sistem informasi akademik universitas, maka penerapan UU PDP itu dilakukan dengan memastikan bahwa seluruh data mahasiswa, including NIM, alamat, nomor telepon, nilai, hingga dokumen akademik lainnya, itu diproses sesuai peraturan. Yang pertama, universitas itu harus menjelaskan apa sih tujuan pengumpulan data kepada mahasiswa. Misalnya untuk keperluan administrasi akademika, presensi, maupun pelaporan ke kementerian. Kemudian yang kedua, universitas wajib meminta persetujuan eksplisit saat mahasiswa pertama kali mendaftar atau membuat akun. Dan yang ketiga, keamanan sistem perlu diperkuat melalui enkripsi data, autentikasi ganda, akses berbasis role, serta pencatatan log aktivitas. Selain itu, apabila terjadi insiden seperti peretasan atau kebocoran database-nya mahasiswa, nah, universitas harus segera melakukan pelaporan resmi kepada pemilik data dan otoritas terkait. Kemudian, pengelola juga wajib memastikan bahwa data tidak dipakai untuk kepentingan lain seperti promosi komersial tanpa izin. Nah, dengan demikian, fungsi pengendali dan pemrosesan data dapat berjalan sesuai dengan UU PDP dan menjaga privasi seluruh sivitas akademik. Selanjutnya, assignment 2 tentang analisis keamanan dan etika kasus pengumpulan iris oleh World ID. Dengan topik mata kuliahnya akan saya bacakan. World ID, bagian dari proyek WorldCoin, merupakan melakukan pengumpulan data biometrik berupa pemindaian iris mata dengan imbalan mata uang kripto di berbagai kota di Indonesia. Aktivitas ini menimbulkan kekhawatiran mengenai perlindungan data pribadi, potensi pelanggaran etika, dan penyalahgunaan data sensitif. Data biometrik termasuk kategori data sensitif yang memerlukan perlindungan lebih tinggi sesuai dengan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Kasus ini memunculkan banyak pertanyaan. Apakah persetujuan pengguna benar-benar sukarela? Dan apakah masyarakat memahami implikasi jangka panjang dari memberikan data biometrik mereka? Oke, jadi yang pertama saya akan bahas dulu tentang ringkasan kasusnya, yaitu secara singkat, apa itu World ID atau WorldCoin? Jadi, WorldCoin adalah proyek global yang digagas oleh Sam Altman untuk menciptakan identitas digital berbasis biometrik, serta memberikan mata uang kripto WLD sebagai insentif. Nah, sistem ini menggunakan perangkat bernama Orb yang memindai iris mata untuk menghasilkan identitas unik yang disebut World ID. Nah, tujuan utamanya itu adalah untuk menciptakan identitas digital universitas atau proof of personhood di seluruh dunia. Kemudian, apa yang dilakukan di Indonesia dan mengapa menjadi kontroversial. Jadi, WorldCoin ini tuh melakukan kegiatan pemindaian iris di sejumlah kota besar di Indonesia dan memberikan imbalan kripto sebagai kompensasinya. Nah, tapi praktik ini tuh memunculkan kontroversi karena data iris itu merupakan salah satu data biometrik sensitif menurut UU PDP, dan juga banyak pihak yang meragukan apakah masyarakat tuh benar-benar memahami risiko dan apakah persetujuan yang diberikan tuh benar-benar sukarela. Nah, kekhawatiran ini tuh muncul mengenai potensi penyalahgunaan data, keamanan penyimpanan, serta apakah tuh data yang telah diberikan tuh dikirim ke server luar negeri tanpa pengawasan pemerintah Indonesia. Kemudian B, analisis keamanan informasi. Apa saja risiko keamanan dari pengumpulan data iris atau biometrik ini? Nah, jadi data iris ini tuh sangat sensitif ya, karena dia sifatnya permanen, unik, dan nggak bisa diganti jika bocor. Nah, ketika data seperti ini tuh dikumpulkan dalam jumlah besar, ancaman yang muncul meliputi peretasan database biometrik, pencurian identitas, spoofing biometrik, dan penjualan data ke pihak yang nggak bertanggung jawab. Nah, sistem yang menyimpan data biometrik dalam bentuk mentah juga berisiko tinggi jika nggak dilengkapi dengan enkripsi tingkat. Kemudian yang kedua, apa potensi penyalahgunaan data tersebut? Jadi, data iris ini tuh bisa dipakai untuk pengawasan massal atau mass surveillance, di mana penargetan individu secara politis, pemantauan aktivitas digital, atau pencurian identitas untuk kejahatan finansial. Nah, selain itu, jika data dipindahin ke luar negeri,
negara penerimanya itu dapat menyalahgunakan sebagian dari program intelijen tanpa sepengetahuan pemerintah Indonesia. Nah, resiko terbesarnya adalah penggunanya itu bisa kehilangan kontrol penuh atas data yang tidak bisa diubah seumur hidup. Kemudian yang ketiga, apakah sistem seperti ini sebaiknya diizinkan di Indonesia? Menurut saya sistem ini tuh sebaiknya nggak diizinkan sebelum adanya regulasi biometrik nasional yang ketat, kemudian ada pengawasan pemerintah dan audit menyeluruh terhadap teknologi serta alur penyimpanan data. Nah, tanpa kejelasan hal-hal ini, resiko keamanan dan privasi itu terlalu besar. Dan Indonesia perlu memprioritaskan pelindungan warganya dan memastikan data sensitif tidak digunakan secara tidak etis oleh entitas asing. Kemudian C, analisis etika dan hukum. Apakah persetujuan pengguna dianggap sah jika didorong oleh imbalan uang atau kripto? Nah, sebenarnya secara etika, persetujuan yang diberikan atas dasar dorongan imbalan itu nggak lagi sepenuhnya sukarela. Jadi banyak masyarakat yang bersedia memberikan data iris hanya karena nilai insentif yang tinggi, bukan karena memahami konsekuensinya. Nah, jika dalam konteks UU PDP juga persetujuan semacam ini tuh dapat dianggap nggak valid karena subjek data tidak memiliki kesempatan untuk mengambil keputusan bebas tanpa tekanan atau pengaruh ekonomi. Kemudian, bagaimana kasus ini jika ditinjau dari pasal-pasal dalam UU PDP? Berikan minimal 2 pasal. Oke. Jadi, ada pasal 20, yaitu terkait dasar pemrosesan data, di mana pemrosesan ini harus didasarkan oleh persetujuan eksplisit dan pemahaman yang jelas dari subjek data. Jika pengguna tidak memahami resikonya, nah ini tuh bisa melanggar ketentuan. Kemudian pasal 35 di mana mengenai keamanan data. Karena data biometrik itu sangat sensitif dan pengendali data wajib memberikan jaminan keamanan maksimal. Nah, bila tidak ada transparansi mengenai lokasi penyimpanan data, nah ini bisa melanggar pasal tersebut. Kemudian, apakah praktik World ID termasuk pelanggaran prinsip transparansi dan keadilan? Ya, karena transparansi dilakukan masyarakat tidak lagi mendapatkan informasi lengkap mengenai bagaimana data yang digunakan, disimpan, atau apakah dapat dihapus. Nah, dari sisi keadilan, praktik ini tuh memanfaatkan kerentanan ekonomi masyarakat dengan memberikan imbalan untuk data sensitif yang nilainya jauh lebih besar dari uang yang diberikan. D. Opini dan juga rekomendasi. Apakah Indonesia harus melarang praktik pengumpulan data biometrik oleh entitas asing? Jawabannya iya. Pemerintah tuh harus melarang sementara atau membatasi ketat pengumpulan data biometrik oleh perusahaan asing sampai ada kerangka atau regulasi yang kuat. Kemudian ada audit independen dan juga mekanisme perlindungan data yang tidak dapat disalahgunakan. Nah, biometrik itu merupakan aset strategis nasional sehingga tidak boleh dikelola pihak asing tanpa pengawasan ketat. Kemudian, apa rekomendasi Anda untuk pemerintah, perusahaan asing, dan juga masyarakat? Oke, untuk pemerintah bisa membentuk regulasi khusus tentang biometrik dan enkripsi penyimpanan data, kemudian melakukan audit keamanan terhadap seluruh sistem yang mengumpulkan biometrik, serta melarang ekspor data biometrik ke luar negeri tanpa izin negara. Kemudian untuk perusahaan asing, menjamin transparansi penuh terkait penggunaan data. Selain itu, dia bisa memberikan opsi penghapusan data permanen bila pengguna menarik persetujuan, dan membuat sistem yang memproses biometrik itu secara lokal di Indonesia. Dan yang terakhir untuk masyarakat, ya ini sangat penting, yaitu kita harus meningkatkan literasi digital dan memahami nilai data biometrik, kemudian tidak mudah memberikan data sensitif hanya karena imbalan, serta menanyakan secara kritis bagaimana data akan disimpan dan juga digunakan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.